Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 1186. Dalam sekejap, 100.000 pasukan klan darah iblis menerjang bagai tsunami pembantaian, dan pada saat bersamaan, aura mengerikan yang luar biasa kuat langsung mengunci tubuh Dugu Jianchen, membuatnya tak berani bertindak gegabah, bahkan peluh dingin mulai bermunculan di dahinya. Luo Xiu, hati-hati, ada seseorang di antara mereka yang kekuatannya melebihi Kaisar Agung tingkat 9. Serunya melalui transmisi kesadaran. Ia segera menyebarkan kesadarannya, namun sama sekali tak mampu menemukan sumber dari aura mematikan tersebut. Luo Xiu sendiri tak punya waktu untuk merespons karena saat itu hampir 10.000 prajurit klan darah iblis telah membentuk formasi besar darah pembunuh iblis dan meluncur ke arahnya. Wung, aura pembunuhan yang tak berujung membuat ruang bergetar hebat, memunculkan riak demi riak, gelombang niat membunuh menyapu ke arahnya dengan ganas, berusaha memgoyahkan hati daunnya yang kokoh bagaikan gunung purba. Luo Xiu mendengus dingin, hati daunnya tak tergoyahkan sedikit pun. Meski tingkat kultivasinya masih belum tinggi, kekuatan kehendak dan keteguhan hatinya justru jauh melebihi banyak tokoh tingkat suprim. Hati Dao adalah perwujudan dari kehendak, bukan sekadar kekuatan kultivasi. Formasi darah pembunuh iblis yang dibentuk dari 10.000 dewa raja tingkat 9 mampu mencapai daya rusak setara puncaknya Kaisar Dewa tingkat 6. Meskipun kekuatan ini belum cukup untuk benar-benar membahayakan Luo Xiu, namun firasat kematian yang samar terasa begitu kuat, membuatnya tak berani lengah sedikit pun. Segel 10.000 hukum, teriak Luo Xiu. Segera, cahaya dari segel ilahi membelah langit dan menciptakan ribuan teknik ilahi yang menakjubkan, menghantam dari segala arah seperti badai surgawi. Di bawah tekanan formasi besar, Luo Xiu tetap bergerak seperti harimau di tengah kawanan domba, kilauan serangannya menyilaukan mata, teknik yang ia gunakan terlalu dalam dan kompleks untuk bisa ditandingi oleh para prajurit klan darah iblis. Dalam waktu singkat, ratusan musuh langsung terbunuh dan hancur secara total. Luar biasa. Tekniknya mengandung pemahaman mendalam terhadap Dao, komentar sang utusan berjubah hitam di luar medan tempur, memperhatikan Luo Xiu dengan penuh ketertarikan. Dengan pandangannya yang jauh melebihi Kaisar Agung, ia bisa melihat potensi luar biasa yang terkandung dalam segel 10.000 hukum yang digunakan Luo Xiu. Bahkan ketika tubuh Luo Xiu diserang oleh serangan penuh niat membunuh dari formasi tersebut, tidak satu pun bisa melukai tubuhnya. Daging tubuh yang sangat kuat, pikir sang utusan, sedikit terkejut. Ia tahu bahwa kekuatan tubuh Luo Xiu tak hanya berasal dari pemahaman terhadap hukum keabadian dan kehancuran. Tingkat kultivasinya paling hanya setara Kaisar Dewa tingkat 6, tapi ia bisa menyaingi bahkan menekan Kaisar Dewa tingkat 7, semua karena tubuhnya yang luar biasa kuat. Ucapan itu bukan spekulasi, ini adalah analisis tingkat tinggi berdasarkan pengamatan mendalam terhadap pola serangan dan perlawanan Luo Xiu. Namun, meski sudah mengumpulkan cukup informasi, sang utusan belum ingin turun tangan langsung. Kalau bisa ditangkap hidup-hidup, lebih baik. Anak ini pasti menguasai teknik dan seni bela diri langka. Kalau bisa mengorek semua itu, bahkan aku pun akan memperoleh keuntungan besar, gumamnya dalam hati. Sementara di medan perang, Luo Xiu terus bergerak bagaikan dewa perang. Dihantam kekuatan dari formasi pun ia tetap tak gentar, tubuhnya yang setara harta ilahi puncak tingkat Kaisar Dewa menjadikannya mustahil ditembus. Bahkan para tetua Kaisar Dewa dari klan darah iblis hanya bisa berteriak marah, tak tahu harus menyerang dari mana. Tuan utusan, bukankah Anda seharusnya sudah turun tangan? Tanya tetua darah Suenian dengan wajah gelisah, menghampiri sang utusan. Tapi sang utusan hanya memelototinya dingin. Apa kau sedang mempertanyakan aku? Ucapnya dengan aura membunuh menyebar. Wajah Suenian langsung pucat pasi, tubuhnya bergetar hebat. Tidak, saya tidak berani, katanya sambil menundukkan kepala dalam ketakutan. Tanpa mengalihkan pandangan, sang utusan hanya berkata ringan, "Bisan, tangkap dia." Begitu kata-kata itu diucapkan, ruang di sampingnya bergolak dan muncullah seorang pria bertubuh kekar yang sepenuhnya tertutup zirah hitam legam. Suen Yan kembali terkejut dengan kekuatannya sebagai Kaisar Dewa tingkat 7, dia sama sekali tak bisa merasakan kehadiran orang ini sebelumnya. Jika orang itu berniat membunuhnya, dia sudah pasti mati tanpa sempat bereaksi. "Siap, Tuan," jawab pria berzirah dengan suara dalam. Seketika tubuhnya berubah menjadi meteor hitam yang menembus langit, menghancurkan ruang dan meluncur langsung ke medan perang, menuju Luo Xiu. Dalam medan perang yang telah disegel, Luo Xiu langsung merasakan tekanan mengerikan mendekat dengan sangat cepat.
Kesadarannya segera mengunci sosok itu, sebuah bayangan hitam pekat dengan kecepatan hampir menandingi dirinya yang telah menguasai hukum kecepatan dan ruang. Dalam sekejap, sosok itu telah berada di hadapannya. Seluruh tubuhnya dibalut zirah hitam, wajah tertutup helm perang, menyembunyikan identitasnya. Tapi aura membunuh yang menguar membuat Luo Xiu waspada penuh. Tanpa basa-basi, pria berzirah itu mengayunkan dua palu besar berwarna kuningan ke arah Luo Xiu. Luo Xiu tak menarik senjata, dia hanya mengangkat kedua tinjunya dan menyambut serangan itu langsung. Boom, boom, boom. Puluhan benturan keras terjadi dalam waktu singkat. Dalam hantaman terakhir, tubuh Luo Xiu terpental jauh ke belakang. Kuat sekali. Wajah Luo Xiu berubah serius. Ia terkejut karena, meskipun tubuhnya bisa menyamai harta ilahi terbaik kelas Kaisar Dewa, serangan lawan tidak hanya membuatnya terpental, tapi juga menyebabkan rasa nyeri tajam di kedua tangannya. Ini bukan kekuatan musuh biasa, ini lawan yang sungguh berbahaya. Tatapan Luo Xiu terpaku ketika melihat tubuh pria berzirah hitam itu memancarkan cahaya hitam keemasan. Dari aura yang menyelimuti tubuh lawannya, ia merasakan dengan sangat jelas getaran dao teknik keabadian. Secepat kilat, Luo Xiu langsung menarik kesimpulan pria ini jelas seorang ahli dalam kultivasi tubuh, penguasa dao keabadian tingkat tinggi, dan dari 7 roda dewa yang tergambar di belakang kepalanya, ia tahu sosok ini adalah seorang kaisar dewa tingkat 7. Ditambah lagi, dia adalah seorang petarung jarak dekat yang sangat menguasai tubuh fisiknya dan memiliki harta ilahi kaisar dewa, yang tentu jauh lebih mengerikan daripada tubuh Luo Xiu yang hanya setara dengan harta ilahi itu. Roda tak berwujud, seru Luo Xiu dalam hati. Sebuah roda cahaya muncul di belakang kepalanya, meskipun hanya satu, namun energi yang dipancarkannya sangat besar, bahkan bisa disamakan dengan 7 roda dewa dari seorang kaisar dewa tingkat 9. Apa ini teknik kultivasi yang hanya mengembangkan satu roda? Gumam sang utusan berjubah hitam dengan mata yang menyipit dalam keterkejutan. 10 bayangan surgawi. Seru pria berzirah hitam, suaranya dingin. Ia dengan cepat membentuk mudra dan dari tubuhnya melesat satu bayangan identik. Namun itu bukan yang terakhir, bayangan kedua, ketiga, keempat, hingga ke-10 langsung menyusul. Dalam sekejap, Luo Xiu melihat 10 sosok pria berzirah hitam berdiri di hadapannya, semuanya memiliki aura yang sama kuat dan menakutkannya, hingga tak mungkin dibedakan mana yang asli dan mana yang ilusi. Apa ini? Teknik ilahi jenis apa? Luo Xiu pun tak kuasa menyembunyikan keterkejutannya, satu saja sudah sulit ditangani, apalagi 10. Apa ini teknik dari ranah abadi? Boom! 10 sosok itu menyerbu serempak. Luo Xiu tahu dirinya tak bisa lagi menahan kekuatan. Ia segera memanggil keluar kuali kekacauan tak terbatas dan mengerahkan seluruh kekuatan. Hanya dengan itu ia masih bisa menahan serangan brutal dari ke-10 sosok sekaligus. Dia masih bisa bertahan meski diserang teknik pamungkas di San. Sang utusan berjubah hitam terperangah. Teknik 10 bayangan surgawi adalah teknik abadi sejati, bukan saja bisa menciptakan 9 klon identik, tetapi masing-masing klon memiliki kekuatan yang setara dengan tubuh aslinya. Tapi teknik sehebat ini juga sangat menguras energi dan tak bisa digunakan lama. Namun sekuat apapun teknik di San, kuali Luo Xiu bukan barang murahan. Ketika bayangan Supreme muncul dari dalam kuali, bahkan teknik itu pun tidak bisa dengan mudah menembus pertahanannya. Harta macam apa itu? Kalau bisa kudapatkan, kekuatanku pasti akan melonjak drastis, gumam sang utusan dengan sorot mata serakah. Ia tahu betul senjata Supreme bisa dicari, tapi yang berada di level tertinggi seperti kuali itu sangat langka. Akhiri saja. Akhirnya, sang utusan mulai turun tangan. Ia mengangkat satu jari, lalu dari kejauhan menunjuk ke arah Luo Xiu di dalam formasi. Wus! Jarinya mulai memanjang dan membesar, berubah menjadi tiang raksasa setinggi ribuan meter, menjulang seperti pilar langit dan mengarah jatuh ke arah Luo Xiu. Awas! Dugu Jianchen melesat ke depan dan berdiri di hadapan Luo Xiu. Pedangnya terangkat, memotong udara dan menantang jari raksasa itu secara langsung. Puff! Hanya dalam satu benturan, pedang utama Dugu Jianchen yang baru saja ditempa kembali langsung hancur berkeping-keping, bukan sekadar patah, tapi benar-benar jadi abu dan melayang seperti debu. Sebagai seorang kultivator pedang, hancurnya pedang utamanya langsung menimbulkan reaksi hebat pada tubuhnya. Darah menyembur keluar dari seluruh tubuhnya, dan dia langsung terluka parah, nyaris mati. Jianchen! Luo Xiu berteriak putus asa. Dia sama sekali tak menyangka bahwa di antara pasukan yang dikirim klan darah iblis untuk menghancurkan sekte Yangyun ada sosok yang begitu menakutkan. Di San saja sudah hampir tak bisa ia hadapi, lalu sosok yang hanya menunjuk dengan satu jari dan menumbangkan Dugu Jianchen itu jelas bukan kaisar agung biasa, itu Supreme. Sejak kapan klan darah iblis memiliki makhluk di level Supreme? Luo Xiu tahu, meskipun ia bisa bertahan menghadapi kaisar dewa tingkat 7 seperti di San, dan bahkan masih bisa menyelamatkan diri dari serangan kaisar agung, tapi jika berhadapan dengan Supreme, dia tahu pasti bahwa ia bahkan tidak punya kesempatan untuk kabur. Namun meski di tengah ancaman kematian, Luo Xiu tidak menyerah.
Ia mengangkat tangannya dan menyerap tubuh Dugu Jianchen ke dalam tungku langit pemurnian dewa warna ungu. Menara Huang, teriaknya keras. Menara kuno yang tersembunyi di dalam lautan kesadarannya mulai bergetar hebat. Dulu, dia pernah gagal memanggilnya hanya berhasil membangkitkan seberkas aura samar. Tapi kini, kekuatannya sudah jauh lebih tinggi, dan dia yakin, sebagai tuan sejati yang diakui oleh Menara Huang, dia pasti bisa memanggilnya sepenuhnya bahkan jika itu berarti merebutnya kembali dari tangan sang Supreme itu sendiri. Bersambung.